Selamat siang Pak John dan teman-teman. Sebelum saya menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu perhitungan angsuran dengan metode flat, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Tirta Abimanyu, NIM 192214141 dari kelompok C bagian kedua. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman, di slide kedua ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Sri. Di slide kedua ini saya memasukkannya ke dalam tabel hutang dengan metode flat seperti pada gambar tersebut. Nah, sisa hutangnya diketahui 12 juta dan total anggaran 0. Untuk mencari sisa hutang bulan pertama itu kita dapatkan dari sisa hutang yang diketahui dikurang dengan angsuran pokoknya sebesar 333.334, maka dapat hasilnya pada sisa hutang bulan pertama 11.666.666. Sedangkan total anggarannya kita langsung tulis dari angsuran per bulannya pada bulan pertama, yaitu 453.334. Untuk mencari sisa hutang pada bulan kedua, kita dapatkan dari sisa hutang bulan pertama dikurang dengan angsuran pokok bulan kedua, maka dapat hasil sisa hutang bulan kedua yaitu 11.333.332. Sedangkan total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan pertama ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, maka kita dapatkan hasil total anggaran bulan kedua 906.668. Sisa hutang bulan ketiga kita dapatkan dari sisa hutang bulan kedua dikurang dengan angsuran pokok. Kita dapatkan hasilnya 10.999.998. Dan untuk mencari total anggaran bulan ketiga, kita dapatkan dari total anggaran bulan kedua ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, maka kita dapatkan hasilnya 1.360.002. Dan sisa hutang bulan keempat kita dapatkan dari sisa hutang bulan ketiga dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 10.666.664. Sedangkan untuk mencari total anggaran bulan keempat kita dapatkan dari total anggaran bulan ketiga ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, maka kita dapatkan total anggaran pada bulan keempat 1.813.336. Untuk sisa hutang kelima kita dapatkan dari sisa hutang keempat dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 10.333.330. Dan untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan keempat ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 2.266.670. Bulan ke-6 sisa hutangnya kita dapatkan dari sisa hutang bulan kelima dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 9.999.996. Sedangkan untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan kelima ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 2.720.004. Untuk sisa hutang ke-7 kita dapatkan dari sisa hutang ke-6 dikurang dengan angsuran pokok, yaitu sebesar atau kita dapatkan hasilnya
pada sisa hutang ke-7 sebesar 9.666.662, dan untuk mencari total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan ke-6 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 3.173.338. Untuk mencari sisa hutang pada bulan 8 kita dapatkan dari sisa hutang bulan ke-7 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 9.333.328. Untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan ke-7 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Kita dapatkan hasilnya 3.626.672. Untuk sisa hutang bulan ke-9 kita dapatkan dari sisa hutang bulan ke-8 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 8.999.994. Untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 8 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 4.080.006. Untuk sisa hutang bulan 10 kita dapatkan dari sisa hutang bulan 9 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 8.966.660. Untuk mencari total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 9 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 4.533.340. Untuk sisa hutang ke-11 kita dapatkan dari sisa hutang 10 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 8.333.326. Untuk mencari total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 10 ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 4.986.674. Untuk bulan ke-12 kita dapatkan sisa hutangnya yaitu dari sisa hutang bulan 11 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 7.999.992. Untuk mencari total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 11 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 5.440.008. Untuk sisa hutang bulan 13 kita dapatkan dari sisa hutang bulan 12 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 7.666.658. Untuk mencari total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 12 ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 5.893.342. Untuk sisa hutang bulan 14 kita dapatkan dari sisa hutang bulan 13 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 7.333.324. Untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 13 ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 6.346.676. Untuk bulan 15 kita dapat sisa hutangnya dari sisa hutang bulan 14 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 6.999.990, dan total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 14 ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, maka hasilnya 6.800.010. Untuk sisa hutang bulan 16 kita dapatkan dari sisa hutang bulan 15 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 6.666.665. Dan total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 15 ditambah dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 7.253.344. Untuk mendapatkan sisa hutang bulan 13 kita dapatkan dari sisa hutang bulan 16 dikurang dengan angsuran pokok,
Dapat hasilnya 6.333.322. Dan untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 16 ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga, dapat hasilnya 7.706.678. Untuk bulan 18 kita dapatkan sisa hutangnya dari sisa hutang bulan 17 dikurang dengan angsuran pokok, dapat hasilnya 5.999.988. Untuk total anggarannya kita dapatkan dari total anggaran bulan 17 ditambah dengan angsuran pokok ditambah lagi dengan angsuran bunga, dapat hasilnya 8.160.012. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan untuk mencari sisa hutang, yaitu dapat kita rumuskan, yaitu sisa hutang sebelumnya dikurang dengan angsuran pokok. Itu untuk mencari sisa hutang. Sedangkan untuk mencari total anggaran dapat kita rumuskan dari total anggaran sebelumnya ditambah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.